Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam. Kembali lagi bersama saya dari Alarm. Di sini saya baru selesai pemasangan alarm MP Smart Alarm ya. Yang terpasang di motor Yamaha Aerox tipe 155 All New 2021 ya. Versi terbarunya Aerox ini. Lihat. Mungkin ada sedikit perbedaan untuk dari pembongkaran dan pemasangan ada perbedaan juga ya. Ini udah saya pasang alarm MP Smart yang seri non LED, dan sekarang saya mau coba untuk tes fitur-fiturnya yang udah terpasang, yang udah connect apa aja ya. Pemasangan sistem PNP plug and play, soket ke soket tanpa potong, tanpa kupas, tanpa melukai kabel sedikit pun. Jadi jika di servis ke Yamaha pun dia nggak terdeteksi karena ini udah PNP ya, jadi nggak ada yang motong atau ngupas kabel sedikit pun. Jadi pemasangan sangat rapi, plug and play, soket ke soket. Jadi bagi Anda yang sedang cari alarm atau yang ingin pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu, karena nanti dari saya alarm udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya ya. Jadi Anda tidak perlu rakit ulang, tidak perlu pasang relay dan sebagainya. Nanti dari saya udah dibikin soket. Jadi pemasangan tinggal plug and play, soket ke soket. Jangan takut khawatir atau jangan takut salah, karena soketnya itu berbeda-beda. Jika Anda nyolokin salah, soket nggak bakal masuk. Contohnya misalkan Anda salah masukin soket 3 lubang, dimasukin soket 2 lubang, itu kan nggak masuk, tapi Anda paksain, berarti itu kesalahan sendiri. Seperti itu ya. Panduan nanti ada berbentuk video, full video dan bergambar lengkap berikut tulisan. Jadi jangan khawatir ya. Oke, kita lanjut ke pemrograman tes alarmnya. Pastikan buka, aktif. Oke, aktif semua. Kita taruh pakai yang smart aja. Ini sistemnya masih smart dan masih full keyless. Ketika kotak di on, ini tit 1 kali, di sini akan buka biru, warna biru ya. Otomatis dia akan bisa di starter. Coba, saya ulang lagi ya. Kotak on, tit 1 kali, di sini membuka warna biru, ya kan? Nah, oke, biru, nit, ya kan? Starter, dari sini bisa. Oke, nah, normal ya. Nggak ada notifikasi. Oke, dia normal semuanya. Ketika kontak di off seperti ini, tek, oke, saya jauhin remote-nya, maka dia akan ngelok warna merah di sini. Oke, ya, ini warna merah ya. Nah, udah menyala merah. Ban. Nah, sama dia dimasukin ke dalam, coba. Oke, dia masukin ke dalam. Ya, dia taruh di situ kurang lebih ya 3 meteran lah ya. Oke, coba saya kontak on seperti ini. Ini smart alarm dan semi keyless. Jadi ketika kontak di on, bunyi tit 1 kali, nggak ada notifikasi, balasan 1 kali lagi. Ketika saya starter nggak bisa karena remote-nya jauh. Dan ketika saya paksa kurang lebih 5 sampai 7 detik atau 10 detikan lah ya kurang lebih, maka alarm yang di motor ataupun yang di remote akan teriak. Oke. Coba. Siap, oke. Setelah mati dan set box terbuka, maka netral kembali dan motor ketika dikontak hit 1 kali dia ngebuka otomatis. Nah sekarang di starter pun dia bisa ya. Oke, sekarang saya kontak off, tek. Nah saya jauhin segini nih ya, jangan ke dalam, segini aja. Ini udah ngelok nih merah nih. Oke, ngelok merah. Nah ini udah ngelok merah ya. Saya taruh di sini. Ini jaraknya kan cuma 1 meteran kurang lebihnya. Nah ketika kayak saya kontak on, dia masih bisa respon. Nah karena deket, starter bisa. Kalau remote jauh nggak bisa. Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk smart alarm ini bisa dimatiin ya. Jadi ketika nggak pingin ngelok otomatis, ketika remote-nya jauh, biar nggak disenggol nggak bunyi, nah, itu bisa diaktifin manual. Jadi bisa dimatiin smart alarmnya. Jadi nanti kalau misalkan smart dimatiin tapi semi keyless masih diaktifin, maka ketika remote ini jauh, motor itu digeser nggak bunyi ya. Ketika dibobol pun nggak bunyi, tapi tetap motor nggak bisa dihidupin kalau semi keyless masih aktif gitu. Jadi ada 2 pengaman, semi keyless sama smart alarm seperti itu. Nah karena ini smart alarm udah saya saya tetap aktifin, berarti nanti ketika menjauh dia otomatis akan ngelok dan digeser pasti bunyi. Kalau udah dimatiin berarti udah di offin, berarti nggak seperti itu karena dia udah mati. Jadi kalau kita aktifin tinggal aktifin, pencet. Kalau dimatiin harus ngaktifin ini.
Oke, jadi kalau misalkan diaktifin manual, kalau alarm udah dimatiin, alarm Smartnya udah di offin, berarti kita mengaktifin ke manual, mencet box tutup. Ini alarm aktif. Ketika disenggol, dia bunyi. Ini sensitif getar udah saya kurangin tadi level 1 ya, paling nggak sensitif. Kalau level 5 mungkin saya goyang dikit aja dia bunyi, tapi jangan terlalu sensitif karena ini nggak ada engkolannya motornya. Kalau takutnya nggak dipanas-panasin motor ya kan, alarm diaktifin nonstop gitu. Untuk mode silent, tahan 2 detik lepas. Oke. Yang di motor nggak ada suara, hanya lampu sen. Oke. Yang di remote getar dan bunyi. Kalau misalkan di motor pingin gak ada suara dan di remote juga pingin gak ada suara, jadi sebelum kontak di on ya, pencet box terbuka dulu. Lalu box terbukanya tahan sampai ada notifikasi getar di remote. Oke, lepas kalau udah getar. Sekarang saya di motor saya silent, tahan 2 detik lepas. Maka ketika digeser, yang di motor ataupun yang di remote nggak ada suara. Yang di motor getar ya silent, yang di sini pun silent, cuma getar doang. Tapi ketika remote-nya jauh, motor dibobol tetap bunyi ya. Ketika dibobol tetap bunyi, teriak, dan motor nggak bisa dihidupin seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk starter dari remote tanpa kunci kontak. Ini saya cabut kunci kontaknya. Di sini ada tombol petir, pastikan dalam kondisi kontak di off, dan untuk starter samping tetap fungsi ya. Turun mati, kalau naik ya hidup. Terus kalau untuk alarm juga harus mati. Kalau alarm lagi aktif, matiin dulu, gua buka. Lalu di sini ada tombol petir atau tombol kotak, pencet 2 kali. 1, 2. Kelistrikan masuk. Jeda dulu kurang lebih 5 detik. Setelah full pompa dan layar berhenti, baru mesin hidup. Ini udah hidup ya, karena suara halus jadi nggak kedengeran, tapi ini udah hidup. Lihat. Oke. Dia udah hidup ya. Hidup tanpa kunci kontak. Tes. Klakson. Sen kiri, sen kanan, normal semuanya. Mode hazard normal semuanya. Oke. Untuk mode hazard bisa tambahan dari remote. Ini bisa mode hazard dari remote ya. Pencet dan tahan tombol petirnya atau kontaknya. Kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi balasan dari modul. Tit seperti itu. Nah, oke. Untuk matikan hazard, pencet tombol petir atau kontak 1 kali ini. Oke. Matiin kelistrikan total, tahan 2 detik lepas, buka. Saya coba tes lagi. Petir 2 kali atau kontak. Masuk tidak dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala. Oke ya. Lalu untuk anti rampas, ketika ada perampasan ya, amit-amit pastikan dalam kondisi remote ini jangan sampai digantungin di kunci kotak kalau kita reading jauh atau ke tempat sepi. Jadi ketika remote ini motor ada yang rampas, ya ada minta paksa kontak, kita masih punya kesempatan untuk menghatikan via remote. Caranya pencet box tutup 1 kali, mesin mati, alarm bunyi. Starter dari ini nggak bisa. Oke. Dia nggak bisa ya. Jadi nutup langsung dan motor nggak bisa dihidupin. Ini nggak bisa dihidupin. Kalau remote ini jauh, alarm akan teriak terus. Tapi kalau remote ini dekat, kontak di off, di on lagi, dia akan ngebuka dengan sendirinya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja video-videonya. Untuk cara program-programnya nanti bisa diamati di channel saya Berkala Motor, dan pastinya saya infokan lagi bagi Anda yang sedang cari alarm atau yang ingin pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca, dan pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.